Prabowo Subianto memulai karir militernya dengan bergabung di Akademi Militer Magelang dan lulus pada tahun 1974. Sejak awal, ia dikenal sebagai perwira yang memiliki semangat tinggi dan kecakapan strategis. Karir militernya semakin menonjol ketika ia ditugaskan di Komando Pasukan Khusus, unit elit TNI AD. Prabowo menunjukkan dedikasi luar biasa dalam melaksanakan berbagai misi operasi, termasuk operasi di wilayah konflik seperti Timur Timur. Di sana, ia menjadi salah satu tokoh penting dalam operasi kontra pemberontakan, mengasah keterampilannya sebagai seorang komandan yang tegas dan tangguh di lapangan. Sebagai perwira muda, Prabowo juga dikenal memiliki ambisi besar untuk berprestasi dan memperluas pengaruhnya di militer. Ia berperan aktif dalam berbagai operasi penting yang membutuhkan keberanian serta kemampuan taktik tingkat tinggi. Salah satu momen penting dalam karir militernya adalah keterlibatannya dalam misi penumpasan Gerakan Aceh Merdeka dan operasi rahasia lainnya. Pengalaman-pengalaman ini membentuk reputasinya sebagai sosok tentara yang disiplin dan berdedikasi, sekaligus melatihnya menjadi seorang pemimpin dengan pandangan strategis yang luas, yang kemudian menjadi dasar kiprahnya di bidang politik setelah pensiun dari militer. Prabowo Subianto menjadi salah satu tokoh yang kontroversial dalam sejarah reformasi Indonesia tahun 1998. Saat itu, ia menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Pangkostrat. Di tengah gejolak politik yang memuncak dengan jatuhnya Presiden Soeharto, Prabowo dituduh terlibat dalam berbagai tindakan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penculikan aktivis pro-demokrasi. Sejumlah aktivis yang kritis terhadap rezim Orde Baru dilaporkan menghilang atau ditahan secara paksa oleh tim yang diduga di bawah kendali Prabowo. Meski beberapa aktivis kemudian dibebaskan, sebagian lainnya tidak pernah ditemukan hingga kini, menimbulkan spekulasi dan tuntutan untuk mengusut kasus tersebut. Setelah peristiwa tersebut, Prabowo menghadapi tekanan besar dari berbagai pihak, termasuk di dalam lingkungan militer. Ia dihadapkan pada Dewan Kehormatan Perwira TNI untuk menjawab tuduhan terkait tindakannya. Hasil sidang DKP menyimpulkan bahwa Prabowo dianggap bertanggung jawab atas tindakan di luar kewenangan, dan ia diberhentikan dari dinas militer pada bulan Agustus tahun 1998. Kasus ini menjadi salah satu noda dalam karirnya, meski ia terus membantah keterlibatan langsung dan menyatakan bahwa tindakannya semata-mata bertujuan menjaga stabilitas negara di masa krisis. Hingga kini, kasus ini masih menjadi isu sensitif dan sering dibahas dalam konteks perjalanan politiknya. Pada pemilihan Presiden 2009, Prabowo Subianto untuk pertama kalinya mencalonkan diri sebagai kandidat wakil presiden, berpasangan dengan Megawati Soekarnoputri. Pasangan ini diusung oleh koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerindra, partai yang didirikan Prabowo sendiri pada 2008. Dalam kampanye, Prabowo menonjolkan visi ekonomi kerakyatan yang berpihak kepada petani, buruh, dan masyarakat kecil. Ia sering berbicara tentang perlunya kedaulatan ekonomi Indonesia melalui penguatan sektor agraria dan industri nasional, yang diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada pihak asing. Meski pasangan Megawati Prabowo memiliki basis dukungan yang cukup solid, mereka tidak berhasil memenangkan Pilpres. Hasil akhir menunjukkan bahwa pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono meraih kemenangan dengan suara mayoritas, sementara pasangan Megawati Prabowo berada di posisi kedua. Meskipun kalah, keterlibatan Prabowo dalam Pilpres 2009 memperkuat posisinya sebagai tokoh politik nasional. Pengalaman ini juga menjadi pijakan bagi langkah-langkah politiknya di masa depan, termasuk pencalonannya sebagai presiden dalam pemilu-pemilu berikutnya. Pilpres 2009 menandai awal perjalanan panjang Prabowo sebagai salah satu figur utama dalam lanskap politik Indonesia.
Pada pemilihan Presiden 2014, Prabowo Subianto mencalonkan diri sebagai presiden dengan didampingi Hatta Rajasa sebagai calon wakil presiden. Mereka diusung oleh koalisi besar partai-partai, termasuk Partai Gerindra, PAN, PPP, PKS, dan Partai Golkar. Kampanye Prabowo-Hatta fokus pada isu nasionalisme dan kemandirian ekonomi dengan slogan Indonesia Bangkit. Prabowo mengangkat visi untuk menciptakan Indonesia yang kuat, mandiri, dan berdaulat, dengan perhatian khusus pada sektor pertanian, infrastruktur, dan pertahanan. Retorikanya yang tegas dan berapi-api berhasil menarik perhatian sebagian besar pemilih, terutama di kalangan masyarakat pedesaan dan kelompok nasionalis. Namun, hasil Pilpres 2014 menunjukkan bahwa pasangan Prabowo-Hatta kalah dari pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, yang diusung oleh PDIP dan beberapa partai lain. Setelah kekalahannya, Prabowo sempat menolak hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan menggugat ke Mahkamah Konstitusi dengan tuduhan adanya kecurangan dalam proses pemilu. Meski demikian, gugatan tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, dan Jokowi resmi dinyatakan sebagai presiden terpilih. Meskipun kalah, Pilpres 2014 memperkuat citra Prabowo sebagai salah satu tokoh politik utama Indonesia, dan ia tetap melanjutkan perannya sebagai pemimpin Partai Gerindra serta oposisi kritis terhadap pemerintahan Jokowi. Pada pemilihan Presiden 2019, Prabowo Subianto kembali mencalonkan diri sebagai presiden, kali ini berpasangan dengan Sandiaga Uno, seorang pengusaha sukses dan mantan wakil gubernur DKI Jakarta. Pasangan ini diusung oleh koalisi Partai Gerindra, PKS, PAN, dan Partai Demokrat. Dalam kampanye, Prabowo mengusung isu-isu seperti pemberantasan korupsi, peningkatan kemandirian ekonomi, dan penguatan kedaulatan bangsa. Ia juga mengkritik berbagai kebijakan pemerintahan Joko Widodo yang dianggapnya kurang berpihak pada rakyat kecil, seperti soal defisit perdagangan, impor pangan, dan utang luar negeri. Dengan gaya pidatonya yang tegas, Prabowo berhasil menarik perhatian sebagian besar pendukungnya, terutama dari kalangan masyarakat pedesaan dan kelompok nasionalis religius. Namun, hasil pemilu menunjukkan bahwa Prabowo Sandiaga kalah dari pasangan petahana Joko Widodo Ma'ruf Amin. Prabowo kembali menggugat hasil penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi dengan klaim adanya kecurangan. Setelah proses hukum selesai, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan tersebut dan menetapkan kemenangan Jokowi Ma'ruf. Meski sempat memanas, situasi politik kemudian berubah signifikan ketika Prabowo menerima undangan Jokowi untuk bergabung dalam kabinetnya sebagai Menteri Pertahanan. Langkah ini mengejutkan banyak pihak tetapi sekaligus menunjukkan pendekatan politik yang pragmatis dan rekonsiliasi nasional, dengan tujuan memperkuat stabilitas pemerintahan Indonesia. Pada Pilpres 2024, Prabowo Subianto kembali mencalonkan diri sebagai presiden, kali ini berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo. Pasangan ini mendapat dukungan dari Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari beberapa partai besar, seperti Partai Gerindra, Golkar, dan PAN. Salah satu program unggulan mereka adalah pemberian makan siang gratis di sekolah-sekolah untuk mengatasi masalah gizi buruk dan stunting, serta meningkatkan produktivitas sektor pendidikan. Selain itu, mereka juga fokus pada keberlanjutan program hilirisasi sumber daya alam yang telah dijalankan dalam pemerintahan sebelumnya. Dalam kampanye, Prabowo Gibran menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur, peningkatan gaji ASN, dan bantuan kesejahteraan sosial untuk mengentaskan kemiskinan. Meskipun kampanye mereka mendapat dukungan luas, ada beberapa kontroversi, termasuk iklan kampanye yang dianggap melibatkan anak-anak secara tidak tepat.
Kendati demikian, pasangan ini tetap berupaya menarik dukungan publik melalui program-program yang dianggap strategis dan realistis untuk masa depan Indonesia. Hingga akhirnya Prabowo terpilih menjadi presiden dan dilantik tanggal 20 Oktober tahun 2024. Semoga pemerintahan yang baru membawa Indonesia pada kemajuan.